Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1049, wajah asli wanita matre. Gedi tersenyum saat Clara mengatakan ini. Clara, kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Mobil ini bukan milikku, ini milik temanku. Wajah Clara berubah sedikit, dan senyumnya tiba-tiba membeku di wajahnya. Lah Gedi, apakah kamu bercanda? Gedi menggelengkan kepalanya, aku tidak bercanda denganmu. Aku bukan orang kaya. Ini memang mobil temanku, dan temanku sedang di depan. Gedi menunjuk ke Thomas Kin di luar mobil. Wajah Clara tiba-tiba masam. Kalau begitu kamu bukan orang kaya lagi, kan? Gedi mengangguk, ya, aku hanya pekerja biasa. Clara menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan terlihat sangat masam. Yang bermarga Zhang, apakah kamu mempermainkanku? Gedi mengerutkan kening dan berkata, Clara, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bersatu kembali denganku bukan karena uangku? Clara mendengus dingin, ya. Aku bukan karena uangmu, tapi aku tidak tahan kamu berbohong kepadaku. Jika kamu berbohong padaku, karaktermu tidak baik. Aku tidak bisa melanjutkan denganmu dengan karaktermu. Yang bermarga Zhang, kita sudah. Setelah itu, Clara langsung menuju pintu mobil dan berjalan pergi. Melihat Clara benar-benar pergi, hati Gedi terpotong, seperti yang diharapkan, itu benar-benar seperti yang dikatakan Thomas Kin. Clara datang demi uang. Meskipun tidak ingin mempercayainya, inilah faktanya. Clara sangat mengecewakannya. Jika orang kaya berpura-pura miskin, mereka bisa dimaafkan, selama sedikit bujukan saja sudah cukup, toh bukan menyerang uang kamu. Tetapi orang miskin berpura-pura kaya, itu adalah masalah karakter, yang sama sekali tidak dapat diterima. Meskipun alasan ini terdengar sangat logis, tetapi secara gamblang dan menyeluruh, itu tidak lebih dari masalah uang. Setelah Clara pergi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat, menambahkan Hiro Zou. Hiro Zou sendiri sedang makan di restoran makanan Jepang, dan melihat Clara menambahkannya ke WeChat, itu sedikit tidak bisa dijelaskan. Clara, kenapa kamu menghapusku? Kak Hiro, aku kehilangan ponsel aku barusan, dan akun aku dirusak oleh orang lain. Ponsel yang aku pinjam sekarang mengirimi kamu pesan WeChat, karena takut kamu menjadi cemas. Hiro Zou buru-buru berkata, oh, ya. Kalau begitu aku akan membelikan kamu telepon baru. Aku akan menjemput kamu, di mana kamu? Clara tersenyum puas, orang kayalah yang bisa memberinya kebahagiaan. Hanya dengan santai menyebutkan ini, Hiro Zou membelinya ponsel. Jika itu adalah Gedi, apakah dia bisa? Gaji bulanannya tidak cukup untuk membeli ponsel Apple. Clara merasa bahwa dia membuang-buang waktu 1 tahun, mengeluarkan dompetnya, membereskan semua isinya, dan bersiap untuk membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan Gedi. Ada juga kartu bank miliknya. Clara mengerutkan bibir dan membuangnya. Kartu ini diberikan oleh Gedi padanya, akan digunakan untuk menyimpan dana pernikahan. Tapi, ketika Clara hendak putus, dia sudah menghabiskan semua uang di dalamnya. Masih ingin menikah dengan dia. Clara mendengus dingin, dan mengandeng tubuh gemuk Hiro Zou untuk memilih ponsel. Thomas Kin kembali ke mobil dan tersenyum tipis saat melihat Gedi sangat kasihan. Kenapa? Sedih. Gedi tersenyum, tidak apa-apa. Wanita seperti ini tidak pantas aku tangisi. Setelah melihat wajah asli Clara, Gedi malah memalingkan muka. Jika dia gadis baik seperti Clara sebelumnya, dia selalu merasa tidak nyaman dan disayangkan. Tapi sekarang Clara adalah orang seperti ini, dia tidak peduli sama sekali. Thomas, aku harus mengembalikan mobil ini kepada kamu. Tidak ada gunanya aku mengendarai mobil ini, dan aku juga tidak mampu merawatnya. Terima kasih atas kebaikan kamu. Aku lebih baik bekerja keras dengan nyata.
Thomaskin tersenyum dan menepuk bahu Gedi. Kalau begitu kamu tidak bisa bertindak sesuka hatimu. Karena kita bertemu lagi, itu adalah takdir. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menjadi Gedi pekerja biasa. Gedi terdiam sesaat. Aku bukan pekerja biasa, lalu apa aku? Kamu memberi aku mobil pun, aku tetap seorang pekerja. Thomaskin tersenyum. Kamu sekarang bos Zhang senilai 500 juta yuan. Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Gedi. Masukkan nomor kartu bank kamu. Gedi tertegun. Thomas, apa yang kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong, cepat. Gedi sedikit bingung, tapi dia tetap memasukkan nomor kartu banknya dengan patuh. Setelah itu, dia secara pribadi melihat Thomaskin menggunakan ponselnya untuk mentransfer uang kepadanya. Thomas, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa meminta uangmu berapa ini. 100 juta. Gedi terpesona, dan tidak bisa menghitungnya. Berapa angka 0? Thomaskin berkata, oke, transfer sudah selesai, aku mentransfer 500 juta yuan kepada kamu. Gedi tercengang. Sedikit ketakutan. Dia tidak bisa menerima pembelian mobil seharga 10 juta yuan, dan Thomaskin memberinya 500 juta yuan lagi. Ini Thomas, apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku menjadi orang dengan sikap kamu seperti ini? Thomaskin mengeluarkan amplop berisi gaji 1 bulannya dan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap aku lakukan untuk kamu. Jika kamu bersedia memberi aku gaji 1 bulan, aku secara alami bersedia memberi kamu penghasilanku 1 bulan juga. Melihat amplop yang dipegang Thomaskin, Gedi merasa lega. Ternyata sudah lama mengetahui bahwa ternyata Gedi memberinya uang, maka dia datang membalas budi. Budi setetes air harus dibalas dengan 1 mata air. Meski latar belakang keluarga Thomas sudah banyak berubah, namun kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Dulu, saat mengikuti kelas pendidikan jasmani, Gedi membelikannya air, dan Thomaskin mengundangnya makan malam. Sekarang, dia memberi Thomaskin gaji 1 bulan, dan Thomaskin juga memberinya gaji 1 bulan. Gedi tiba-tiba bereaksi terhadap sesuatu dan menatap Thomaskin dengan mata lebar. Thomas, kamu bisa menghasilkan 500 juta yuan sebulan. Thomaskin tertegun, aku hanya mengumpamakannya seperti itu. Thomaskin tidak tahu berapa penghasilan yang bisa didapatnya dalam sebulan. Dia memiliki saham di banyak grup besar di banyak tempat. Seperti saham Louis Vuitton, Thomaskin tidak mengetahui sahamnya di banyak tempat, dan semuanya diatur oleh guru Yansen Ye untuknya. Hanya tahu bahwa akan ada banyak uang di kartu bank setiap bulan. Thomaskin tidak repot-repot melihat jumlahnya, itu semua adalah angka baginya. Saat ini, Clara dan Hiro Zhou sedang berbelanja untuk membeli ponsel, dan tiba-tiba ponsel lama itu menerima pesan teks. Kartu naga kamu dengan nomor akhir 8518 menerima transfer 500 juta yuan mata uang China, dan saldo akun adalah. Melihat berita ini, Clara tercengang. Informasi penipuan. Tidak benar. Jika penipuan, nomornya seharusnya diacak-acak, saat ini nomor tersebut jelas-jelas milik bank. Kartu bank Gedi ini terikat dengan ponsel 2 orang, dan setiap kali kedua orang membelanjakannya akan ada notifikasi SMS. Gedi ternyata mendapatkan 500 juta yuan. Dari mana uang ini berasal? Clara tiba-tiba sadar, merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah Gedi barusan mengujinya? Gedi adalah orang kaya, barusan kembali hanya untuk melihat apakah Clara kembali bersamanya demi uang. Clara benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri saat ini. Jika dia menunjukkan bahwa dia tidak membenci Gedi barusan, maka Gedi pasti akan tulus total padanya. Dia sekarang menjadi nyonya orang kaya dengan kekayaan ratusan juta yuan. Tidak, Gedi si kaya ini sama sekali tidak bisa dilepaskan. Kak Zhou, tolong bantu aku memilih telepon dulu, aku akan keluar sebentar, dan aku akan kembali lagi nanti. Saat berbelanja di toko ponsel,
Clara bergegas keluar lagi, pergi dari sini, dan langsung pergi ke tempat tadi. Mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak peduli dengan rasa sakit di kakinya, dia berlari ke mobil Gedi. Untungnya Gedi masih ada. Clara berjalan ke depan pintu mobil dan berkata pada Gedi di dalam. Aku sudah berjalan pergi begitu lama, apa kamu tidak tahu untuk mengejarku? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.